Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita belajar kembali soal observasi diri atau soal teknis penilaian situasi kerja sederhana yang disebut juga dengan SJT atau Situational Judgment Test. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang keamanan dan kenyamanan belajar. Nah, pembahasan soal yang kita bahas, Bapak Ibu Guru, itu berdasarkan dari Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian juga mendasar pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Ada 4 kompetensi guru yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama ada kepribadian, pedagogik, profesional, dan juga sosial. Untuk video kali ini kita akan bahas pada kompetensi guru yang 3, di antaranya ada kepribadian, pedagogik, profesional. Kemudian dimasukkan ke dalam atau dikategorikan ke dalam soal teknis. Nah, kemudian dipecah lagi menjadi indikator, dan yang akan kita bahas ada pada indikator kenyamanan dan keamanan belajar dan juga pembelajaran. Baik, kita akan membahas soal-soal terkait dengan yang di atas. Soal pertama, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu Guru, kita lihat kata kunci di dalam soal ini yaitu tentang tidak tersedianya media dan sumber belajar. Baik. Saya akan garis bawahi untuk kata kuncinya di sini. Kemudian kata kunci yang kedua, Bapak Ibu Guru, bahwa tidak adanya media dan sumber belajar itu membuat prestasi belajar siswa rendah. Dari masalah ini, Bapak Ibu, bagaimana menyelesaikannya? Kalau kita lihat di pilihan jawaban, terlihat semuanya merupakan pilihan yang tepat. Tetapi Bapak Ibu Guru, di dalam menentukan pilihan jawaban yang tepat, yang poinnya paling tinggi, itu kita perlu dasarkan pada tugas pokok kita sebagai guru. Apa tugas pokok kita sebagai guru? Nanti kita akan bahas sesuai dengan pilihan jawabannya. Kita lihat pilihan jawaban A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Baik, untuk yang A, di sini guru langsung memberikan solusi, yaitu menggunakan alam sekitar sebagai media. Berarti di sini ada solusi yang tepat, Bapak Ibu Guru ya. Baik, yang A kita akan simpan dulu, Bapak Ibu Guru. Ini kemungkinan poinnya sangat tinggi nanti ya, bisa 4 ataupun 5. Kemudian yang B, saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Terlihat soal untuk pilihan jawaban ini, Bapak Ibu Guru, ini merupakan pilihan jawaban yang tepat. Tetapi untuk poinnya ini nanti, Bapak Ibu Guru, di bawah dari jawaban A. Kenapa? Karena tugas pokok seorang guru adalah menyediakan media pembelajaran atau menggunakan media-media sekitar sekolah yang bisa digunakan sebagai bahan ajar ataupun media belajar. Nah, kalau yang B, di sini kita keluar dari tugas pokok kita sebagai guru. Kita memberikan tugas tersebut kepada siswa.
maka jawaban yang B ini kita otomatis eliminasi saja Bapak Ibu. Kemudian jawaban C, saya bekerja sama dengan orang tua, wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. Yang C juga begitu Bapak Ibu Guru. Ini sangat rendah sekali poinnya. Kenapa? Karena tugas pokok kita serahkan kepada orang tua. Jadi jawaban C ini otomatis sangat salah sekali. Ini nanti poinnya sangat rendah Bapak Ibu. Kemudian jawaban D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Nah, untuk yang D juga ini otomatis sangat salah sekali Bapak Ibu Guru. Ini sama dengan C dan D, poinnya nanti sangat sedikit ya. Kemudian yang E, saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Yang E juga di sini hanya mengeluh tanpa mencari solusi. Maka yang E ini Bapak Ibu Guru nanti poinnya paling maksimal 3 ya, tidak nyampe 4. Nah, Bapak Ibu Guru berarti yang memiliki poin paling tinggi di sini adalah jawaban A, yaitu dengan memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Untuk yang A ini nanti memiliki poin maksimal yaitu poin 5. Jadi, di dalam tes penilaian situasi kerja sederhana ini Bapak Ibu Guru atau yang Bapak Ibu Guru sebut dengan observasi diri sendiri atau dengan kata lain adalah SJT, Situational Judgment Test, ini memiliki poin tinggi ya, yaitu 5. Jadi poin untuk tes teknis di P2 dan P3 nanti Bapak Ibu itu adalah poinnya 1 sampai dengan poin 5. Itu berdasarkan dari keputusan Kementerian PAN RB RI nomor 649 tahun 2023. Nah, kemudian kenapa kita tidak pilih B tadi Bapak Ibu Guru? Karena ini keluar dari tugasnya, tetapi kemungkinan jawaban B ini memiliki poin 4 ya di bawah A. Baik Bapak Ibu, kami menyediakan program Bimbel P3K Guru khusus untuk formasi P2 dan P3. Bimbel ini melalui Zoom pertemuan langsung. Jadi kita nanti tatap muka melalui Zoom. Formasi untuk P2 dan P3 nanti akan kita bahas soal teknis atau dengan kata lain situasi kerja sederhana atau yang Bapak Ibu Guru sebut dengan SJT atau juga Bapak Ibu Guru sebut dengan soal tes observasi diri. Kemudian juga ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti Bapak Ibu Guru ada 10 pertemuan untuk yang ambil paket 1, gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 10 video rekaman bimbel paket 1, gratis handout file soal dan pembahasan. Cara pendaftaran, ketik daftar P3K atau PPPK, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Pendaftaran terakhir nanti pada tanggal 11 Oktober 2023 di jam 14.00 atau jam 15.00 WIB. Pelaksanaan tanggal 11 sampai dengan 21 Oktober 2023. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Anda mendapatkan keluhan dari seorang siswa bahwa ia kesulitan memahami materi pelajaran. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah Apakah A. Mempersilahkan siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya. B. Mengabaikan keluhan siswa dan fokus pada siswa yang lain. C. Mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. Kemudian yang E, mengabaikannya karena siswa belajar sesuai dengan pertumbuhannya. Baik Bapak Ibu, kita akan cari kata kunci dari soal ini. Nah, di sini seorang siswa mengeluh kepada Anda bahwa dia mengalami kesulitan di dalam memahami materi pelajaran.
Nah, Bapak Ibu, ketika nanti kita menemukan siswa kita memiliki kesulitan, baik dalam belajar ataupun hal lainnya yang ada di dalam kelas kita, maka kitalah yang wajib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak serahkan kepada orang lain, baik kepada orang tua muridnya, kepada guru lain, kepada kepala sekolah, ataupun rekan kerja lainnya. Jadi setiap masalah di dalam kelas itu adalah tugas kita sebagai guru. Kemudian, ketika nanti ada orang yang kesulitan, pasti yang kita lakukan adalah kita harus membantu orang yang sedang kesulitan. Itu poin pentingnya, Bapak Ibu. Maka, tindakan yang paling tepat yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu yang mana? Apakah yang A? Mempersilahkan siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya. Saya katakan tadi bahwa di mana seorang guru harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dari siswanya. Maka yang A ini kita eliminasi saja Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena dia tidak melakukan tanggung jawabnya dan malah memberikan tanggung jawab tersebut kepada siswa lainnya. Maka yang A otomatis kita eliminasi saja karena poinnya nanti yang A tidak tinggi. Yang B, mengabaikan keluhan siswa dan fokus pada siswa yang lain. Baik, untuk yang B Bapak Ibu Guru, ketika ada siswa yang mengeluh jangan sampai kita abaikan. Maka yang B ini juga otomatis nanti poinnya sangat kecil sekali. Yang C, mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Baik yang C, kita simpan saja Bapak Ibu Guru sebagai poin tinggi nanti di dalam soal ini. Kemudian yang D, memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. Baik, ketika ada siswa kita yang sedang kesulitan Bapak Ibu Guru, kita tidak perlu menghukumnya. Yang kita lakukan terhadap siswa yang ada kesulitan adalah kita bantu dia, bukan malah menghukumnya. Maka jawaban D ini salah. Ya, maka poinnya nanti sangat kecil sekali Bapak Ibu Guru. Kemudian yang E, mengabaikan karena siswa belajar sesuai dengan pertumbuhannya. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang memilih jawaban ini. Kenapa? Apa dasar pertimbangannya? Dasar pertimbangannya mungkin adalah karena siswa belajar sesuai perkembangannya sendiri. Tetapi di sini Bapak Ibu Guru, kita sebagai guru ketika menemukan siswa kita kesulitan, maka wajib hukumnya Bapak Ibu untuk menolong siswa tersebut. Maka jawaban E ini otomatis memiliki nilai rendah di bawah dari C. Maka, yang paling tepat di sini Bapak Ibu Guru adalah jawaban C, yaitu mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Nah, di sini ada bantuan, kalau dia kesulitan kita bantu, kalau dia tidak memahami materi pelajaran maka kita jelaskan kembali dengan sejelas-jelasnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Seorang siswa tidak mengumpulkan tugasnya dan memberikan alasan bahwa ia lupa. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah titik-titik. Apakah A, memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas? Yang B, memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu? Yang C, membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. Yang D, mengabaikan kejadian tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Yang E, menelpon orang tua siswa agar diberi peringatan untuk tidak melupakan tugasnya. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita akan cari kata kunci di dalam soal ini. Nah, kata kunci di dalam soal ini adalah siswa tidak mengumpulkan tugasnya karena dia lupa. Nah, dari masalah tersebut, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Nah, apakah yang A? Kita akan lihat dari yang A, Bapak Ibu Guru.
memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. Baik yang A, kita akan simpan saja Bapak Ibu guru yang A. Kenapa kita simpan? Karena di sini kita tidak memarahinya, tetapi kita memberikan suatu pendidikan. Kita berikan kesempatan kedua. Jadi yang A kita simpan dulu, tetapi nanti kita lihat apakah A ini lebih unggul dari yang lain, nanti kita lihat. Yang B, memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. Baik, untuk yang B ini Bapak Ibu guru, ketika ada siswa yang lupa di sini, pertama kali yang kita lakukan adalah kita memberikan pendidikan kepadanya. Bentuk pendidikan itu apa? Bentuk pendidikan yang kita bisa berikan adalah kita memberikan motivasi kembali atau memberikan cara mengingat agar tugas tersebut bisa dikumpulkan, agar tugas yang ia berikan kepada siswanya, siswanya akan mengumpulkan. Maka yang B ini kita eliminasi saja Bapak Ibu guru ya. Oke. Kemudian yang C, membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. Baik yang C kita akan simpan. Kenapa kita simpan Bapak Ibu guru? Karena di sini guru memberikan sikap mendidik, yaitu mengingatkan kembali kepada siswanya agar dia ke depannya bisa mengumpulkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang D, mengabaikan kejadian tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Untuk yang D Bapak Ibu guru, maka ini memiliki poin paling rendah nanti yaitu 1 ya. Kemudian kenapa paling rendah Bapak Ibu guru? Karena dia mengabaikan. Seorang guru tidak boleh mengabaikan apapun yang terjadi di dalam kelasnya. Yang E, menelpon orang tua siswa agar diberi peringatan untuk tidak melupakan tugasnya. Nah, untuk yang E otomatis salah Bapak Ibu guru. Kenapa salah? Seperti yang saya katakan tadi, ketika siswa kita bermasalah, maka kitalah yang wajib untuk menolong siswa kita, yang wajib untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Maka yang E ini otomatis salah. Nah, di sini Bapak Ibu guru tersisa 2 pilihan, yaitu ada pilihan A dan C. Manakah yang paling tinggi menurut Bapak Ibu guru? Nah, yang paling tinggi di sini Bapak Ibu yaitu jawaban C. Membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. Kenapa kita tidak pilih jawaban A saja? Nah, jawaban A ini nanti poinnya di bawah jawaban C, Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena ada kesempatan kedua. Nah, memang di sini ada kesempatan dua, berarti kita berikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk mengerjakan kembali tugasnya dan dikumpulkan. Tetapi yang lebih tepat Bapak Ibu guru, sebelum kita memberikan kesempatan kedua, maka wajib kita berikan sikap yang mendidik kepada siswa itu dengan cara mengingatkan agar dia untuk mengumpulkan tugasnya dengan lebih baik di masa mendatang. Jadi itu yang perlu diingatkan kepada siswa-siswa kita. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti program bimbel kami, silakan Bapak Ibu menghubungi kami di 081 803 358 023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.